salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Pengawasan BLUMD, Badan Usaha Jasa Air BUMD BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP atau yang mewakili. Para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang mewakili. Para kepala PIU dan para inspektur dari kabupaten kota peserta program hibah air minum, dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, Recording in yang progress. bergabung pada Zoom meeting. Terdengar Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting? Tadi kami lihat terdengar jelas, Bu. ya, selamat bergabung Bapak Ibu, Bapeda dan para inspektur kabupaten kota yang tidak bisa hadir secara offline atau tatap muka terbatas pada hari ini. Putus suaranya, Bu. Putus. Oh, terputus ya Pak. Dan beberapa tim PPMU atau BPPW provinsi perwakilan tadi kami lihat di Zoom sudah banyak yang bergabung. Terputus-putus? Iya. Ya, tim KBW coba kembali internetnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan 1. Sedikit dari kami, pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kami ucapkan, alhamdulillah bisa berjumpa di hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat sehat, nikmat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Hotel Shangri-La Surabaya dalam acara pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 untuk angkatan pertama. Pelaksanaan pelatihan ini berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus secara tatap muka terbatas dan daring yang sudah mematuhi peraturan kesehatan COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
verifikasi kita pada siang hari ini. Berdoa dipandu oleh Bapak Anwar. Kepada Bapak Anwar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta pelaksanaan pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023. Marilah sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, kami persilakan untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan. Ya Malikul Ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 dengan memohon berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan lain ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, yang Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan kami ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk keberhasilan program hibah air minum tahun 2023, untuk kemajuan daerah peserta CPMU serta demi kejayaan negara dan bangsa ini. Ya Rabbana, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukakanlah pikiran kami, lancarkanlah lisan kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk mengatasi permasalahan. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Tiastiwati kepada Ibu Asti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Bidang Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang atau yang mewakili. Yang saya hormati Koordinator Pengawasan Air dan Sanitasi Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BLPU Jasa Air, BUMD dan BUMDes atau yang mewakili. Yang terhormat PPK Manajemen 1 Direktorat Air Kerja Cipta Karya atau yang mewakili. Yang terhormat peserta pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan pertama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk menghadiri acara pelaksanaan pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun 2023 angkatan pertama. Kami mengucapkan selamat datang sekaligus menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa program hibah air minum ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan hingga tahun 2022 program hibah air minum ini telah berhasil mencapai 2,1 juta sambungan rumah. Mengingat manfaat program hibah air minum, maka di tahun 2023 ini pemerintah kembali menargetkan pemasangan
sebanyak 200.000 SR yang tertuang dalam SPPH nomor S2 strip garing MK nomor 7 tahun 2023, di mana pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu yang kami undang untuk hadir di sini adalah Bapak Ibu peserta program Hibah Air Minum yang dimuat di dalam SPPH yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku penyelenggara kegiatan untuk melaporkan tujuan pelaksanaan pelatihan verifikasi, yaitu untuk memberikan informasi terkait mekanisme verifikasi dan pengenalan aplikasi yang akan digunakan sebagai tools dalam pengecekan hasil verifikasi program Hibah Air Minum tahun anggaran 2022 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya nomor 25 tahun 2023. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pelatihan verifikasi pada hari ini kita laksanakan secara hybrid, tatap muka dan juga secara online dengan mekanisme kegiatan, yaitu yang pertama pada hari ini akan ada sambutan dan arahan pembukaan oleh Direktur Air Minum, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai tata kelola program Hibah Air Minum tahun 2023 dan oleh seluruh serta persiapan review verifikasi program Hibah Air Minum oleh BPKP. Kemudian juga akan dijelaskan secara singkat pada hari ini terkait ruang lingkup verifikasi dan pengenalan aplikasi Prohamsa. Sedangkan untuk besok hari Rabu dan hari Kamis tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus jadwalnya adalah untuk Bapak Ibu berada di dalam kelas yang akan kami bagi nanti ke dalam 4 kelas untuk lebih memahami tentang detail tata cara pelaksanaan verifikasi di daerah. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dari 69 kabupaten kota yang kami undang untuk acara ini telah hadir sekitar 65 kabupaten kota dengan rincian 53 dari aparat pengawas internal pemerintah dan 42 dari BIU kabupaten kota dengan jumlah total peserta sekitar 130 peserta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu sekalian dan para undangan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kegiatan ini untuk memaksimalkan kegiatan verifikasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga secara lebih umum dapat mendorong peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di daerahnya untuk mendukung target capaian major proyek 10 juta SK. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan mohon perkenan sambutan yang disampaikan sambutan dari Direktur Air Minum yang nanti akan disampaikan oleh Kasubdit Wilayah 3 di Direktorat Air Minum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Surabaya 29 Agustus 2023. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Direktur Air Minum yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Saiful Rahman selaku Kasubdit Wilayah 3. Kepada Bapak Ade kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BWB, BUDES, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Yang saya hormati Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan juga BPKP. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala IAIU dan juga para inspektur dari kabupaten kota peserta program Hibah Air Minum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara pelaksanaan pelatihan verifikasi program Hibah Air Minum tahun anggaran 2023 untuk angkatan pertama yang diselenggarakan secara tatap muka di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 29
Agustus 2023, dan merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu, baik narasumber dan juga peserta acara pelatihan verifikasi program hibah El Nino Kekuatan dan Pedesaan tahun anggaran 2023 sebagai mitra Kementerian PUPR dalam bersinergi meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan target akses air minum layak sebesar 100% dan akses air minum aman sebesar 30% dengan major project pembangunan 10 juta sambungan rumah dalam jangka waktu setidaknya hingga tahun 2024. Dan berdasarkan target tersebut, sebagai gambaran saat ini, capaian hingga akhir tahun 2022 untuk akses air minum layak baru mencapai 90,78%, sehingga praktis masih ada gap sekitar 8,2% untuk bisa mencapai target 100%. Dan juga target untuk 30% akses air minum aman dengan akses perpipaan baru tercapai angka 20,78%, sehingga masih terdapat gap kurang lebih ada 9,22% yang harus dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2024. Dan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana di dalamnya termasuk penyediaan air minum adalah merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah. Dan untuk urusan penyediaan air minum termasuk tugas konkuren dan yang dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan juga di dalam PP nomor 2 tahun 2018 diatur tentang standar pelayanan minimal yang juga mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah di dalam meningkatkan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, adalah salah satunya melalui program hibah air minum. Program ini dimaksudkan sebagai stimulan kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan dan memenuhi peran serta tanggung jawabnya di dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum khususnya kepada MBR dan juga meningkatkan jumlah akses sambungan yang baru. Dan program ini mengoptimalkan kapasitas yang belum termanfaatkan atau idle capacity untuk menambah jumlah sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program hibah air minum ini juga menerapkan kinerja berbasis keluaran atau output base atau berdasarkan kinerja yang terukur dan terverifikasi, sehingga pemerintah daerah melaksanakan pembangunan terlebih dahulu untuk akses sambungan rumah, dan setelah dilakukan pengecekan, verifikasi dan dinyatakan layak, maka pemerintah daerah dapat mengajukan pencairan dana hibah kepada Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2010, program hibah air minum ini berhasil menambah kurang lebih 200.000 sambungan rumah per tahunnya, dan di tahun 2022 sampai dengan 2022 ini tercatat sudah mencapai 2,1 juta sambungan rumah dan telah melayani 10,5 juta jiwa tersebar di 357 kabupaten kota di 34 provinsi dengan total anggaran yang telah dicairkan untuk program hibah ini sebesar 5,46 triliun rupiah. Dan mengingat manfaat dari program ini, maka Kementerian
Kementerian Keuangan di tahun 2023 kembali menganggarkan dana sebesar 547 miliar rupiah untuk dapat memenuhi target pemasangan 214.464 sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai tertuang di dalam SPPA. Kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan juga Kementerian PUPR telah memenuhi porsinya untuk berbagi kewenangan dalam penyediaan air minum melalui program hibah air minum sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan kami berharap untuk dapat meningkatkan peran dan juga pengawasan pemerintah daerah di dalam pelaksanaan program hibah air minum ini, maka kami telah melakukan revisi pedoman pengelolaan hibah sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 25/SD/BC/2023 tentang perubahan kedua atas surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 14/SD/BC/2022 tentang pedoman pengelolaan program hibah air minum. Dan di dalam surat edaran tersebut telah termuat tugas dan juga fungsi pelaksana kegiatan dalam hal ini BUMD air minum dan juga OPD, kemudian PIU serta tim pengawas verifikasi atau APV. Selain itu di dalam pedoman tersebut juga mengatur mekanisme verifikasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan menindaklanjuti mekanisme verifikasi dan juga tugas fungsi pemerintah daerah sesuai dengan revisi surat edaran Dirjen Cipta Karya tersebut. Maka sejalan dengan itu kami melaksanakan pelatihan dan juga sharing knowledge mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat verifikasi, pada saat dan juga terkait dengan tata cara pelaksanaan verifikasi serta metode pelaksanaan verifikasi. Dan dengan adanya sharing knowledge ini, maka kami berharap pemerintah daerah dapat lebih memahami dan juga dapat melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang kami atur di dalam pedoman tersebut. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik sampai dengan saat ini, terutama kepada pihak BPKP, baik pusat maupun perwakilan, serta seluruh elemen pemerintah daerah yang telah mengikuti dan juga berperan aktif dalam program hibah air minum ini. Dan kami berharap kerjasama yang terjalin ini dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan dari program hibah air minum. Akhir kata, harapan saya agar pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam memperluas cakupan pelayanan air minum khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya, mewakili Bapak Direktur Air Minum, dan dengan memohon ridho serta bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan latihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan pertama secara resmi dibuka. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk keberlanjutan serta peningkatan pelayanan air minum di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 28 Agustus 2023. Direktur Air Minum Insinyur Anwar Mukhlis, spesialis SDM. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Bapak Direktur. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu diskusi panel. Jadi sebelum kita masuk ke pelatihan,
atau pembekalan untuk pelaksanaan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023, kita akan ada materi juga diskusi tanya jawab dari 3 narasumber, yaitu materi yang pertama tata kelola program hibah air minum yang akan disampaikan oleh Ketua CPMI Program Hibah Air Minum Ibu Dian Suci Astuti. Materi yang kedua, lesson learned, persiapan review verifikasi program hibah air minum perdesaan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Fauzi dari Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan BPKP. Materi yang ketiga, lesson learned, persiapan review verifikasi program hibah air minum perkotaan yang akan disampaikan oleh Bapak Bonardo dari Direktorat Pengawasan BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, BUMDes, BPKP. Nah, kebetulan Bapak Bonardo di sini bergabung secara online ya, Bapak Ibu ya. Apakah sudah dipersiapkan? Bisa dihubungi atau mungkin Pak Bonardo-nya, dan kita panggil kedua narasumber, Ibu Dian Suci Astuti, Ketua CPMI Program Hibah. Kami persilakan ke atas panggung Bapak Arif Fauzi. Kami persilakan ke atas panggung. Akan dimoderatori oleh Wakil Ketua CPMI Program Hibah Air Minum Bapak Erik Victorianto. Kami persilakan Ibu Dian Suci, Bapak Erik Victorianto, dan Pak Arif Fauzi yang sudah bergabung tatap muka di sini, dan Pak Bonardo yang sedang disiapkan Zoom meetingnya. Apa sudah bergabung? Ya. Sambil dipersiapkan, ya, 2 narasumber dan 1 orang moderator sudah siap. Kami persilakan Bapak Erik Victorianto. Ini Bapak Erik Victorianto selaku Wakil Ketua CPMI Program Hibah Air Minum. Kami persilakan Bapak untuk memandu diskusi panel. Waktunya sampai dengan pukul 16.00. Kami persilakan Bapak Erik. Terima kasih Bu Maya. Mohon dipantau di Zoom apakah Pak Bonardo sudah hadir? Ini masih dihubungi Pak oleh ya, sampai semalam Pak Bonardo yang hadir Zoom. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, selamat siang di Surabaya. Mungkin yang bergabung dari Zoom dari wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam yang berat ya, karena ada soto Banjar, kemudian ada rujak cingur, ada nasi rames ya, dan lain-lain yang saat ini sedang diproses dalam perut kita. Tapi kami berharap ini tidak mengurangi konsentrasi kita untuk menyimak paparan dari narasumber. Bapak Ibu, sesuai yang sudah kami sampaikan di Yogyakarta, kita akan melakukan pelatihan ya, untuk melakukan verifikasi program hibah air minum. Di depan Bapak Ibu sudah hadir para expert, pejabat-pejabatnya yang akan menyampaikan materi terkait dengan pelaksanaan verifikasi. Yang pertama adalah Ibu Dian Suci Astuti. Beliau adalah Ketua CPMI Program Hibah Air Minum. Jadi Ibu Dian Suci akan menyampaikan tata kelola program hibah air minum. Kemudian narasumber kedua Bapak Arif Fauzi. Beliau adalah auditor muda bidang infrastruktur dan tata ruang BPKP. Beliau nanti akan menyampaikan lesson learned, persiapan review verifikasi program hibah air minum perdesaan. Kemudian narasumber ketiga ini masih dalam konfirmasi,
Bapak Bonardo Pangaribuan, Koordinator Pengawasan Air dan Sanitasi, yang akan menyampaikan laksanakan persiapan review verifikasi program IPA Air Minum Perkotaan. Mungkin bisa tim Asrul bisa dipaparkan dulu paparan pertama tata kelola program IPA Air Minum. Apakah sudah terlihat? Terima kasih Pak Erik. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, familiar nggak dengan yang terpampang di sini? Bapak dan Ibu sekalian, ini PIU dan APIP ya. Jadi PIU mana ya? PIU Pak Beda? Oke. Dari APIP? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang paling atas? Paling atas? Slide covernya? Siapa yang masalahnya siapa? Oh, ini enggak. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, familiar enggak dengan kira-kira familiar enggak ya? Kok diem aja ya? Familiar enggak? Familiar. Oh, familiar. Yang jawab familiar yang mana ini? Oh. Yang sebelah kiri saya kira-kira familiar nggak? Familiar. Dari PIU mestinya familiar ya. Kalau dari APIP familiar juga, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah familiar semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Oke. Baik, siang ini kami akan menyampaikan tata kelola program IPA Air Minum. Tata kelola ini berdasarkan atas surat edaran Direktur Jenderal Jakarta Air nomor 25 tahun 2023 yang tentang perubahan kedua atas surat edaran nomor 14 tahun 2023. Yang akan disampaikan adalah latar belakang pencapaian. Nanti Pak Adi tadi juga sudah menyampaikan di dalam sambutannya yang digunakan sedikit saja. Kemudian mekanisme pelaksanaannya dan juga pelaksanaan program IPA Air Minum di tahun anggaran 2023 dan juga beberapa isu verifikasi dan lesson learned pada tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira apa sih program IPA Air Minum? Kira-kira apa sih program IPA Air Minum? Kira-kira kata kuncinya apa? IPA. Selain itu MBR, oke. Kemudian ada lagi output base ya.
output based. Jadi program hibah air minum ini merupakan program hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan output based. Jadi pemerintah daerah memberikan komitmen pendanaan dulu, kemudian nanti kalau hasil pada saat verifikasi nanti sesuai dengan kriteria SE persyaratan dalam SE, maka itu yang dihibahkan, gitu ya. Makanya itu ya harus dijaga oleh Bapak dan Ibu sekalian karena ini output based, ya. Oke, next, ya oke. Besaran dana sambungan rumah berapa? Berapa? Kayaknya masih silent. Berapa ya? 2 juta dan 3 juta untuk yang program hibah air minum perkotaan, ya. Dan itu untuk 1000 SR pertama 2 juta, kemudian 3 juta untuk 1000 SR setelahnya. Kemudian kalau pedesaan adalah 2 juta. Nah, ini dana hibah ini akan dicairkan untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi dengan baik, ya. Kemudian di sini nanti batas atasnya adalah maksimal PMPD atau BPA yang sudah dicairkan untuk pemasangan SR. Kemudian next, oke. Capaian hibah sudah disampaikan tadi dalam sambutan Pak Direktur yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, kurang lebih total sampai dari 2022 adalah 2,1 juta SR. Kurang lebih program hibah ini ada menambah 200.000 sambungan SR di berarti seluruh Indonesia beserta, ya, yang diikuti oleh 370 kabupaten kota di 34 provinsi. Next. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan program hibah. Ini mekanisme tadi didasarkan dalam SE Dirjen Cipta Karya nomor 5 tahun 2023, ya, tentang perubahan kedua atas SE nomor 14 2022. Next. Oke. Mungkin boleh langsung ke slide 10 dulu. Slide 10 dulu boleh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mekanisme program hibah air minum ini diawali pada saat kita melaksanakan sosialisasi di sini. Sosialisasi pada waktu itu di bulan Februari 2022, ya. 2022, kemudian di sini ada peminatan, kemudian penilaian dokumen dan juga surat SPPH. Ini memakan waktu sekitar dari bulan Februari sampai dengan kurang lebih bulan September, ya. Kemudian di sini ada baseline, kemudian pemasangan SR oleh daerah, kemudian nanti review verifikasi, kemudian ada rekomendasi dan surat pertimbangan sampai dengan pencairan, ya. Oke, kurang lebih seperti itu mekanismenya, dari peminatan, dari sosialisasi, peminatan, surat minat yang ditandatangani oleh Bupati kepada Dirjen Cipta Karya, kemudian SPPH sampai dengan itu memakan waktu cukup lama, ya. Berawal dari waktu itu 2022, kemudian untuk 2023 pelaksanaannya setelah SPPH terbit sampai dengan nanti pencairan hibah di Desember 2023. Oke, kemudian
Setelah mekanismenya, mungkin kita balik lagi ke slide berapa? 10. Slide 8 boleh? Oke. Nah, slide 8 boleh? Slide 8. Oke. Nah, ini adalah pengelola kita di pengelola di pusat. Nah, utamanya adalah pemerintah daerah, ya. Organisasi pelaksananya ada di pemerintah daerah, yaitu di sini kepala daerah yang menandatangani surat minat, kemudian beliau juga menandatangani nanti SPTJN-nya pada saat pencairan. Kemudian di sini ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah PIU dan juga APIP. Kemudian untuk pelaksana pemasangan SR-nya adalah BUMD Air Minum dan OPD Teknis Air Minum. BUMD Air Minum untuk air minum perkotaan dan juga OPD Air Minum untuk hibah air minum perdesaan. Oke. Next. Oke. Nah, tahun lalu memang kita tidak ada APIP verifikasi kita ini dan APIP, ya. Kenapa kita di sini memberikan penguatan kepada Pemda? Karena memang daerah, karakteristik daerah kan berbeda-beda, ya. Daerah sendiri atau PIU sendiri yang mengetahui lokasinya masing-masing, sehingga tentunya dirasa lebih tepat, dirasa lebih tepat kalau verifikasi dilaksanakan di daerah, gitu ya. Kemudian APIP, kenapa APIP dilibatkan di dalam program hibah air minum ini? Karena memang institusi ini adalah institusi yang independen untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Oke, ya. Nah, oke, Bapak dan Ibu sekalian, perubahan ini sudah disosialisasikan di dalam praktek di bulan Juni. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang hadir? Oh, ada yang hadir. Ada beberapa yang hadir, ya. Yang nggak hadir? Yang oh, ada. Oke. Nah, sosialisasi terhadap perubahan ini sudah disampaikan di dalam praktek bulan Juni tahun 2023. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait mengapa dan SE ini juga sudah disebarkan, gitu ya. Sudah ada juga surat direktur untuk menyampaikan kepada Bupati bahwa SE ini sudah terbit dan mestinya sudah diterima semuanya oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga pada waktu itu memang ada banyak pertanyaan terkait penguatan APIP, ya. Nah, untuk sekarang dalam 3 hari ke depan kita akan melaksanakan pelatihan verifikasi oleh PIU dan APIP, ya. Harapan kami tidak ada lagi pertanyaan seperti itu, gitu ya, karena harusnya Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini pemerintah daerah mestinya sudah setuju, ya, untuk melanjutkan program ini, sehingga Bapak dan Ibu sekalian akan dilatih untuk melaksanakan verifikasi. Bagaimana melaksanakan verifikasi oleh PIU dan bagaimana melaksanakan verifikasi oleh APIP, gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan berjalan lagi ke depannya, jalan dulu lagi. Oke. Kemudian next. Oke, ini mekanisme tadi sudah disampaikan.
Kemudian ini adalah tahapan intinya mungkin ya, tahapan intinya baseline, pemasangan SR dan verifikasi, ya. Baseline, pada saat baseline, Bapak dan Ibu sekalian, ngapain di baseline? Ngapain di baseline? Pada saat baseline, mengecek konsultan pada waktu itu turun untuk mengecek kesesuaian ajuan DJPM. Kira-kira tahu nggak DJPM? Oke. Dengan kriteria MBR-nya, ya, sehingga dari baseline tersebut nanti akan keluar berita acara baseline dan dilampiri juga dengan CPM yang eligible, ya. Nah, dari CPM eligible tersebut, Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan pemasangan SR, ya, melaksanakan pemasangan SR. Di sini termasuk pengadaan barang dan jasa, pemasangan SR dan juga monitoring SR melalui PJC, ya. Oke. Sebentar, saya mau nanya nih, Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu nggak progres pasangnya berapa? Koordinasi nggak dengan PDAM dan OPD-nya? Hah? Koordinasi nggak? Kira-kira berapa pemasangan SR-nya? Yang di meja 5 mungkin? 6775 Bu, dari 7.000 SN. Oh, dari mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Oke. Ini PIU atau? PIU. PIU. Oke. Alhamdulillah sudah koordinasi. Yang lain? Yang lain yang paling belakang yang 19? Wah, nggak kedengeran ini. Berapa? Oh, 495. Pak, dari mana? $409,5. Oh, 495. Oke. Dari Luhut Timur, Bu. Oh, Luhut Timur. Oke. Yang lain? Yang lain? Mana saya tak enggak. Rencana 510 sudah terrealisasi sebanyak 307. Oke. Ibu dari PIU. Dari apa? Oh, dari API. Oke, alhamdulillah sudah berkoordinasi semua, alhamdulillah ya, dengan PDAM dan juga OPD. Oke, terus ada lagi? Tadi memastikan sambungan rumah dipasang pada calon rumah penerima manfaat sesuai baseline eligible sudah. Terus kualitas SR sesuai spesifikasi tadi sudah. Keberfungsian air mengalir. Terus ini ada dua lagi. Ada sambungan rumah yang terpasang pada persib, ya, dan juga nanti mengecek penerbitan rekening 1 bulan, ya. Jadi seharusnya kalau misalnya pasang 30 September mestinya sudah terbit rekening gitu ya, sudah terbit rekening. Nah itu harus dicek juga. Jadi AFIP nanti PIU nanti juga mengecek juga penerbitan rekeningnya. Nah kita juga sudah ada nanti ada toolsnya untuk PDAM akan mengupload di dalam link tersebut untuk penerbitan rekening. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Putra. Oke, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang harus diperhatikan karena ini nanti domainnya PIU dan APIP untuk mengecek verifikasi. Oke.
Ini ada beberapa hal di dalam paparan ini, mungkin nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca gitu ya. Saya akan lanjut lagi kepada 2023. Oke. Ini singkat aja. 2023 pagu kita adalah 546 miliar. Itu semua dana tersebut akan dicairkan dari Kementerian Keuangan ke kas daerah, ya, kas daerah, tapi dengan mekanisme output base sesuai dengan verifikasi. Kemudian pagu totalnya, SR totalnya sekitar 241.000 sekian. Oke. Ini sebarannya ada 100 untuk KMK, untuk SPPH, tetapi ada yang menyampaikan kesediaan tidak 93 dan juga kemudian AMD ada 94 dan yang menyampaikan kesediaan tidak 92. Oke, next. Oke. Nah, ini juga yang harus Bapak dan Ibu sekalian menjadi perhatian gitu ya. Jadwal programnya. Ini jadwal programnya kami cut di Juli pada saat pemasangan SR. Baseline yang sudah selesai, SPK sudah selesai. Ini ada jadwal pemasangan SR sampai dengan tadi 30 September 2023 sampai sini. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian yang sudah tadi 100% pasang SR, DAP-nya sudah 100%, sudah upload di PJSIP, ini Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung melakukan verifikasi, ya. Bisa langsung melakukan verifikasi. Nah, tetapi memang harus ada beberapa administrasi yang perlu penuhi, ya. Jadi mungkin nanti Tasik gitu ya, atau Cilacap kalau salah ya. Tasik yang sudah 100% gitu ya. Mungkin ini bisa mulai persiapan di awal minggu depan bisa melakukan beberapa persiapan dari SK, ST dan lain sebagainya, penerimaan akun dan lain sebagainya. Ini verifikasi. Nah, jadwal verifikasi paling tidak ada di minggu ketiga Oktober. Oke. Gini, Bapak dan Ibu sekalian, penjadwalan ini, penjadwalan ini kami susun berdasarkan tanggal-tanggal yang ada di PHD, ya, di PHD. Di PHD pada waktu itu batas akhir Kementerian Keuangan adalah 15 Desember, kemudian batas pasang SR 30 September. Nah, ini kita susun berdasarkan tentang waktu itu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian terlambat, itu nanti akan berpengaruh terhadap keterlambatan proses selanjutnya yang nantinya berpotensi terhadap pencairan hibahnya, gitu ya. Mungkin mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya cair ya, sesuai dengan verifikasinya ya. Amin. Nggak ada yang aminin nih? Oke. Ini verifikasi minggu ketiga Oktober. Nah, kalau misalnya nanti verifikasi paling lama mudah-mudahan 2-3 minggu bisa selesai gitu ya, atau paling lama sebulan gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, misalnya Tasik sudah selesai duluan verifikasinya, nah ini verifikasi aktif bisa langsung dimulai, ya, bisa langsung dimulai. Nah, kemudian ini nanti ada review BPKP. Nanti kalau udah selesai lanjut ke review BPKP dan mungkin nanti ada Rekomtek Apip, dan kemudian dari Rekomtek Apip akan menyampaikan ke CTNU untuk pertimbangan penyaluran hibahnya, dan nanti akan disampaikan ke Kementerian Keuangan sampai dengan 15 Desember ya. Tidak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu
potensinya tidak cair oleh Kementerian Keuangan. Oke. Oh ya, saya lupa. PMPD ya. PMPD dari untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum cair atau belum 100% cair, nanti boleh disampaikan ya untuk batas akhir pencairan kalau bisa secepatnya. Pak Direktur juga sudah menyampaikan surat kepada Bupati dan Wali Kota untuk percepatan pemasangan SR dan juga percepatan pencairan PMPD, ya, gitu. Nanti itu dicek dan itu sudah ini udah di broadcast ya Pak Putra ya, udah di broadcast ke PIU, ke peserta langsung. Nah itu nanti disampaikan ke bupatinya. Kalau misalnya ini dicek ya ke entah sekretaris bupati atau sekretaris bupatinya atau asdanya untuk itu saya sampaikan. Oke? Oke, ini ada beberapa kebutuhan verifikasi. Yang pertama adalah SK. SK itu tadi sebagaimana ada di slide peran dan tugas PIU, APIP dan pelaksana ada SK. Nah SK ini kalau harusnya lebih mudah dari ke daerah adalah satu SK cukup ya, satu SK dengan memuat tugas dan fungsinya seperti apa, dan kemudian bisa dilampiri nih penunjukan tugas PIU di lampiran 1, APIP di lampiran 2, kemudian pelaksana di lampiran 3, misalnya gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak kalau misalnya terpisah satu-satu pastinya itu akan merugikan gitu ya. Satu SK ya. Izin. Iya. 3 Oke. menit lagi. Kemudian ini surat tugas. Nah, surat tugas ini nanti diperlukan untuk pelaksana verifikasi lapangan dan pelaksana APIP. Ya, ini nanti surat tugasnya oleh ketua kepala APIP-nya dan juga APIP-nya, gitu ya. Kemudian nanti surat permohonan akun Rohamsan untuk PIU dan juga APIP, ya. Oke, next. Oke, lesson learn dari tahun lalu. Oke, nggak bisa. Oke. Untuk tahun lalu memang untuk AMK ada sekitar 7.700 SR yang tidak diterima pada saat verifikasi. Ya, utamanya adalah di luar Persir, kemudian objek tidak sesuai, air tidak mengalir. Kemudian kalau SR tidak diterima 15.000, utamanya adalah air tidak mengalir. Nah, ini yang saya harus mungkin kita sampaikan kepada daerah untuk menjaga supaya keberfungsian, ya, menjaga keberfungsian air mengalir, gitu ya. Jadi nanti dicek lagi nih idle capacity-nya ada atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya harusnya idle capacity-nya ada, itu yang harus dicek. Khawatirnya idle capacity-nya nggak ada, airnya nggak mengalir, itu nggak bisa diverifikasi, gitu ya. Terus satu lagi adalah PIU dan APIP. PIU ini memastikan apa yang dibangun oleh PDAM dan OPD-nya sesuai dengan syarat-syarat verifikasi tadi. Bagaimana cara memastikannya? Gimana? Bagaimana cara memastikannya? Bapak dan Ibu sekalian PIU, karena ini masih dalam ranah pemasangan SR, Bapak dan Ibu sekalian monef ke lokasi-lokasi pemasangan SR ya. Monef ke lokasi-lokasi pemasangan SR, kita cek sesuai dengan
persyaratan verifikasi tadi, apa namanya tadi dipasangnya sesuai apa tidak, dipasang di rumah eligible sesuai atau tidak, kemudian spesifikasinya benar atau tidak, kebalik atau tidak, pondasinya dari beton atau tidak, ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan monef selama kita pasang SR, gitu ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mungkin menegur PDAM atau OPD-nya. Kalau misalnya ini nggak sesuai nih, gitu ya. Bisa dilakukan penantian supaya nanti verifikasi oleh APIP, verifikasi oleh PIU itu sama sesuai dengan ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan praverifikasi, ya, melakukan praverifikasi, dicek lagi sama seperti hal-hal yang dilakukan verifikasi di dalam verifikasi. Nah, pada saat nanti verifikasi, harapannya semua yang dilakukan oleh PDAM dan OPD itu sudah sesuai, gitu ya. Oke, kemudian, nah kalau APIP nanti menguji eligible atau tidak. Ya. Mudah-mudahan kalau koordinasinya bagus, PDAM, OPD, PIU dan APIP, harapannya nanti semua bisa dijaga. Saya rasa itu. Saya rasa itu ya. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan dengan koordinasi semua pihak stakeholder dari PDAM, OPD, PIU dan APIP, mudah-mudahan semua bisa dijalankan, semua aman dan bisa 100% sesuai dengan PAM ya. Amin. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Ini sebetulnya kita agak murah hati karena Pak Munardo baru saja menginfokan beliau tidak dapat hadir karena mendampingi Pak Direktur BPKP menemui asosiasi air minum ya, asosiasi air minum penyelenggara air minum ya. Jadi bisa agak panjang gitu ya. Nanti selanjutnya kami persilakan Bapak Arif Fauzi, auditor muda bidang infrastruktur dan tata ruang BPKP yang akan menyampaikan lesson learned. Nah ini Pak Arif ini beberapa kali ngomong sama saya, Pak, saya ini orang lapangan. Nah ini ya akan nyambung nih sama saya. Kita sama-sama orang lapangan yang melihat langsung, gitu ya, yang menyatakan ini lanjut, ini tidak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh menggali sedalam-dalamnya pengalaman Pak Arif. Nanti tolong Pak disampaikan tips-triknya kira-kira bagaimana supaya serapannya bisa tinggi. Kepada Pak Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izin menyampaikan tentang lesson learned persiapan review program hibah air minum perdesaan. Jadi terkait review program hibah air minum perdesaan ini kalau kami langsung aja di Bapak Ibu ya di BPKP lebih ke lapangannya, lebih menunggu hasil dari pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi sebelum itu mungkin langsung ke slide 4 saja terkait ruang lingkup review karena gambaran pelaksanaan program tadi sudah dijelaskan banyak sama Dian. Terima kasih banyak. Singkat waktu saya justru. Jadi terkait ruang lingkup review ini yang mungkin perlu jadi pertimbangan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kita juga selain menilai terkait kesesuaian
kesesuaian SR atau kesesuaian penerima manfaat. Nah, kita juga melakukan penilaian keandalan sistem pengendalian internetnya, lalu penilaian kesesuaian pembangunan SR dengan data baseline survei, penilaian kelayakan sambungan rumah yang dibangun, penilaian nilai dan penilaian ketepatan waktu. Untuk penilaian keandalan sistem pengendalian internet itu kita lebih ke dari awal komitmen aturan yang dibuat oleh Pemda, BD, IU, bagaimana dalam mendukung program perdesaan ini. Karena yaitu salah satu contoh kasus ada di Kabupaten A itu pelaksanaan program sudah berjalan, namun anggarannya yang belum ada. Duitnya dari mana? Secara survei, baseline survei, dia masuk, semua eligible, tapi secara pengendalian intern ada pekerjaan yang tidak ada anggarannya, kok bisa? Nah, itu yang akhirnya tersebut bisa dicoret dari penilaian yang bersifat wajar. Seperti itu. Jadi selain terkait penganggaran, terkait waktu, juga penting untuk diperhatikan oleh teman-teman PD supaya dapat eligible semua. Lalu penilaian kesesuaian pembangunan sambungan rumah dengan data baseline survei. Nah, seringkali di nama survei baseline itu pakai nama panggilan Tarjo, padahal namanya Sutarjo siapa gitu. Itu paling sering. Tapi ya ada beberapa yang mungkin bagi auditornya saklek atau apipnya saklek, akhirnya nama itu tidak diterima, nama-nama yang sederhana seperti itu. Jadi tetap based on KTP, berdasar dari KTP yang memilih rumah seperti apa, stikernya seperti apa yang ditulis di rumahnya, itu juga harus disamakan dengan KTP-nya. Penting, hanya sekedar nama, tapi kadang-kadang kalau auditornya saklek, ya saklek, coret gitu. Saya malah terus nama, alamat, rumah, RT RW biasanya di survei baseline itu seperti itu tertulisnya. Nah, itu harusnya disamakan semua sesuai KTP-nya bagaimana. Terus penilaian yang lanjut terkait penilaian kelayakan sendiri. Penilaian kelayakan sambungan rumah yang dibangun, ketepatan jumlah, mutu teknis. Jadi sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan, memakai tutup kuning, terus kuningan, pipa yang dipakai seperti apa, terus jangan pernah memasang water meter terbalik. Water meternya kan cepat besar. Hal seperti itu yang seringkali masih didapati di pelaksanaan program air minum perdesaan ini. Jadi akhirnya ya menjadi eligible, lagi-lagi sayang sekali. Terus nilai penelitian sambungan rumah yang dibangun ini tentu sudah diketahui semua bahwa setiap satu SR akan diganti dengan nilai 2 juta rupiah. Yang terakhir penilaian ketepatan waktu. Penilaian ketepatan waktu terkait dengan pembangunan bawah yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, bahwa 30 September merupakan batas terakhir pemasangan SR, dan ada syarat satu lagi bahwa 1 bulan sudah terbit tagihan air minumnya. Nah, kerap kali tagihan-tagihan tersebut yang sering lupa ketika ditanya, verifikasinya datang, auditornya datang, mana tagihan rekeningnya belum buat Pak, belum bikin. Nah, hal-hal yang kecil itu yang membuat daerah akhirnya tidak dapat menambah referensinya, tidak didapatlah. Next.
sampelnya nanti tergantung dengan jumlah SR yang dipasang oleh Bapak Ibu. Jadi misal 1000, nanti kita bakal ambil sampel sekitar 50. Metodenya namanya metode Sofin. Nah, ini tadi terkait pentingnya aspek pengendalian. Kita mulai dari aspek pengendalian. Ini selalu bahasanya Apip, hafalannya Apip ini. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, monitoring pengendalian. Jadi ketika 5 itu sudah bergabung, tujuan untuk mencapai 100% SR eligible itu harusnya bisa didapat oleh Pemda ketika 5 ini semua bisa dijalankan. Resiko kalau dilihat dari adanya perubahan mekanisme dari 2022 ke 2023 ini, tentunya ada beberapa yang mungkin Pak saya tidak siap tanya seperti itu. Nah, resiko tidak siap ini masih bisa tercover dalam waktu 1 bulan ini supaya bisa dikejar bahwa pelaksanaan program BIM ini berdasarkan mengalami keterlambatan penganggaran, SOP, DPU, keterlambatan penyelesaian verifikasi disebabkan karena kurangnya SDM. Yang terakhir menyampaikan rekomendasi teknis akibat dari 3 di atas. Nah, keterlambatan persiapan kita akibat adanya perubahan mekanisme ini masih bisa dikejar dalam waktu 1 bulan ini secara administratif. Hasil review BPKP tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa di 2022 tadi ada 15.000 SR yang tidak diterima. Berarti itu sekitar angka 30 miliar. Angka sekitar 30 miliar yang tidak dapat dibagikan lah ya ke pemerintah daerah, angka-angka tersebut hanya karena namanya salah Tarjo jadi Tarmin gitu, atau alamatnya salah, artinya salah, hal-hal yang kecil kadang-kadang kayak gini, angka 2 juta itu tidak dapat terserap ke pemerintah daerah. Mungkin yaitu penguatan koordinasi, penguatan data administrasi itu juga sangat penting lah. Terus terkait survei penerima manfaat itu juga tadi kan dibahas terkait hibah MBR masyarakat penghasilan rendah. Nah, karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah ini juga seringkali menjadi itu orang itu kaya harusnya tidak dapat ini gitu. Itu masih sering ketika diverifikasi didapati bahwa mobilnya 3 dapat bantuan juga. Nah, hal-hal yang seperti itu juga sampai kita itu jadi auditornya bingung. Kita harus melewati sampel ini atau tetap melakukan sampel ini. Kalau melakukan sampel ini ya kita coret, tapi kalau melewati sampel ini kita yang dosa karena tahu bahwa kita ngasih orang kaya. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa dibantu untuk lebih ke ketika melakukan survei penerima manfaatnya itu JPM tadi, calon penerima manfaat ya lebih itu lagi lah, karena masih sering ini dapat gitu. Jadi di lapangan rata-rata seperti itu karena dengan syarat yang formalnya memang listrik, syarat formal memang listrik. Syarat formalnya kan listrik kurang dari 1.300 volt. Tapi kayak di Bromo orang tidak perlu listrik 1.300 volt, listrik 450 watt bagi orang-orang di Bromo cukup. Tapi mobilnya sudah ada 3. Nah, itu kan jadi pertanyaan, itu penghasilan rendah atau tidak? Karena di Bromo tidak butuh AC kan. Terkait pemilihan ketepatan sasaran
tahu Pak. Di mana? Tidak tahu Pak. Jadi pernah kejadian seperti ini di daerah pesisir. Lalu selanjutnya pemasangan SR tidak tepat sasaran. Ini sampai biar klasifikasi kedua ini teman-teman Pemda juga tidak tahu SR-nya dipasang di mana atas nama yang sudah ada di survei baseline-nya. Jadi misal alamat Jalan Maijen Sunggono. Nah, ini alamatnya di mana? Nggak ketemu juga, semua orang tidak tahu. Terus terdapat penerima manfaat program hibah air minum perdesaan yang berlokasi pada area layanan perpipaan PDAM. Kalau ini sebenarnya jadi multi tafsir memang kita karena layanan perpipaan PDAM harusnya masuk ke hibah air minum perkotaan dan harusnya jadi tambah cakupannya pun ujungnya nanti ke PDAM harusnya. Nah, ini yang menjadi ketidaktepatan sasaran karena tidak dapat meningkatkan cakupan layanan yang diharapkan dalam program ini. Jadi daerah-daerah yang tidak terjangkau bisa kita jangkau dengan program ini. Selanjutnya terdapat penerima sambungan air bersih yang telah terpasang sambungan rumah dari Bank Desa. Jadi karena program IPAM ini program air minum itu sering kerap kali ada gitu. Jadi satu rumah itu pernah kita dapati kalau yang air minum perdesaan beberapa tahun ini tutupnya warna kuning, sebelumnya dia ada namanya yang warna biru sama merah gitu. Jadi ini mati Pak, ini mati. Kenapa? Karena hipamnya ini ternyata hipamnya ini gantian terus supaya biar kurang tahu saya untuk dapat proyek atau apa gitu kita kurang tahu. Jadi karena skop kita hanya di hibah air minum perdesaan ya, tentunya hal tersebut ya monggo dicari yang masyarakat yang membutuhkan. Terdapat calon penerima manfaat program hibah air minum perdesaan yang hibahnya belum bersambung dengan sumber air. Jadi SR-nya ada semua, kotakannya, balokannya, tapi tidak nyambung hibahnya. Jadi begitu dites, ya hanya aksesoris pipa-pipanya saja di depan rumah, lengkap bagus. Tapi begitu dites, bagus sekali. Lanjut penilaian ketepatan waktu. Terdapat keterlambatan pemahaman fisik SR. Nah ini sesuai jadwal yang diberikan Budian tadi bahwa September adalah pemasangan SR. Itu Bapak Ibu mohon dilakukan monitor dan dia monitor progres supaya benar-benar tercapai, jangan sampai ada keterlambatan karena keterlambatan satu step akan menyebabkan keterlambatan yang di step lain. Seperti itu verifikasinya akan lambat, perjalanan komunikasinya juga akan lambat lagi nanti hingga di daerah di Kementerian Keuangan aja. Penilaian kelayakan satuan rumah yang umum program hibah air minum perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Ini seringkali kita masih melihat di bulan November ketika SR-nya sudah terpasang sampai September, sampai bulan November Desember kita turun ke lapangan itu kilometer teman-teman masyarakat itu masih 0,00. Kita tanyakan ke masyarakat, kita ngambil air sumur Pak, kita ngambil air sumur. Jadi pemanfaatan air yang dibangun ini juga kurang optimal karena masyarakat ternyata belum membutuhkan air yang ini. Harus dicari lagi kira-kira yang benar-benar butuh air ini di mana.
suplai air, mengalami kebocoran dan rusak. Nah, ini fungsinya kelembagaan di PAM desa, di PAM. Jadi ketika nanti sudah dibentuk pemasangan SR di baik pedesaan, perlu dan wajib memang untuk dibentuk organisasi untuk melakukan pemeliharaannya. Nah, yang terakhir sambungan rumah hibah air minum yang terpasang sudah rusak. Nah, ini harus dipertanyakan lagi pelaksanaannya seperti apa. Masyarakat melaksanakan secara swakelola atau secara pengadaan yang dilakukan oleh Pemda. Jadi kalau dilakukan secara, kita masih bisa lah untuk menyuruh melakukan perbaikan terhadap SR ini, tapi hasilnya ada beberapa di laporan audit itu yang menyebabkan, di laporan review yang menyebabkan hal-hal seperti ini menjadi uneligible meskipun diperbaiki oleh HIPAP-nya. Kelemahan lain masih terdapat penerima program air bersih yang membayar rekening air sesuai kesepakatan. Ini khas masyarakat desa yang di awal-awal maksudnya di awal-awal di bulan Oktober, November, Desember, begitu masyarakatnya baru menerima program ini, mereka kayak takut mau bayarnya, uangnya dibuat pakai seperti apa. Pengelolaan ini yang harusnya nanti dilanjutkan lebih lanjut lah memang oleh Bapak Ibu sekalian. Terakhir, administrasi pengamanan aset hibah belum dilaksanakan oleh kelompok air minumnya, HIPAM dan HIPAM dulu atau apa yang menjembatani lah organisasinya. Jadi hibah aset ini harapannya ya menjadi cikal bakal PDAM level mikro lah seperti itu. Terus yang jadi fokus terkait hibah air minum pedesaan ini adalah peningkatan capaian output kita sebenarnya. Jadi peningkatan capaian output, lalu persentase target yang dapat didanai oleh APBN ini meningkat gitu Bapak Ibu. Jadi dengan kalau melihat angka di 2022 tadi, kita melihat angka 15.006 SR tidak diterima, ya cukup menjadi sayang sekali bahwa Pemda harusnya mendapat angka yang lebih lah gitu.